Sip, oke. Malam sob, ketemu lagi sama Webex. Ini mengenai sepeda road bike ya, yang karbon. Oke, kebanyakan tuh keluhan customer yang saya temuin, mereka bertanya sepeda saya bunyi Om Iwe, tapi ketika di tanjakan, ketika di flyover atau di KM0 ya, kalau orang Jakarta main. Nah, pada saat di jalan rata itu bunyinya nggak keluar, gitu. Tidak bunyi lah pada saat ada beban powerful pedaling atau di tanjakan baru ada berasa namanya bunyi, gitu. Jadi cara ngeceknya gini sob. Cara ngeceknya itu kita mencari sesuatu buat kita senderan. Jadi kita nggak perlu keluar jauh-jauh cari senderan. Oke. Misalkan ini tembok rumah ya. Oke. Ini lemari jati. Mudah-mudahan kuat. Tapi sih kuat ini kayaknya lemari jati sob. Jadi pertama ngecek, misalkan di push atau di tanjakan mulai baru berasa bunyi. Itu biasanya ada di bagian rantai, sprocket, chainring, dan BB pedal ya. Jadi sebelum kita mengecek bongkar semua, sebelum kita ganti satu persatu, ternyata bukan spare partnya rusak, cuma baut kendor gitu. Jadi seperti ini cara ngeceknya sob. Jadi ini maaf ini bukan guwin, saya juga ngeceknya seperti itu soalnya. Jadi kita coba, kita naik pedal kaki kiri dulu sambil senderan ya, sambil senderan. Oke. Terus kita injak pedal sebelah kiri. Oke. Ini kita injak beli rem. Kita injak pertama naik ini bunyi dia. Kalau emang pedalnya bunyi atau BB-nya bunyi ya bermasalah. Awal kita injak bunyi dia. Tetap. Nah, tapi ini enggak. Oke. Kalau ini rem ya, karena rem gantung. Oke. Kalau sini sudah nggak bunyi pedalnya, sama kanan kiri kita injak dulu. Kita power injek ya. Ini kita brake kan depan belakang, kita power injek, kita tekan pedalnya ke depan. Kalau di pedal ini nggak ada berasa, sambil kita angkat, tapi kita jungke ya, sambil kita angkat. Nah, bebanin. Kalau nggak ada bunyi, berarti aman bagian crank atau pedal ya. Terus untuk sebagian lagi, karena berdasarkan dari bunyi itu, suara sumber bunyinya itu bukan masalah dari sumber bunyi itu ternyata. Bisa pindah-pindah, bunyi di belakang, ternyata di depan masalahnya, headset oblak atau stem kendor gitu. Jadi setelah kita naik seperti ini, kita tekan drop bar sob. Rem depan tekan drop barnya. Kalau drop barnya ini kurang kenceng, dia ada suara juga. Tek 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 gitu. Kita tarik, kita tekan. Oke. Kalau ini suara rem ya. Oke, di sini aman. Terus kita ini sesek gede loh soalnya. Kita senderin. Oke. Coba. Oke. Senderin. Kita naik. Ini sesek gede beneran. Kita tekan lagi pedal sob, cari masalah di rantai ya. Oke, jadi kita pencet rem depan doang, rantai kita pedaling kita tekan. Oke, jadi biar lihat responnya dari sprocket itu. Kita injek nih, ya. Oke, kita balik, kita angkat, kita tekan. Kalau nggak ada suara berarti aman. Oke. Dan terus kita ngecek bagian headset. Bagian headset itu cara seperti ini sob. Headset oblak ya. Oblaknya itu nggak terlalu deras, berasanya saat kita ngerem depan. Jadi pencet rem depan, oke. Pedal ini di belakang, tahan seperti sob, seperti ini. Oke, tahan. Yes, sorry. Kita tahan, lalu kita oblakin depannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini headsetnya oblak atau kendor, seperti ini gak bisa. Ini akan berasa di tangan. Tak, tak, gitu. Oke. Kalau ada getaran dikit, itu cenderung menghasilkan bunyi saat jalan berlubang, panblok, atau saat rem dikit-dikit, tak, 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 gitu. Jadi cek sini dulu. Pakai power ya. Power tapi jangan kita tekan semua nih. Kalau kita ada triknya juga sob. Jadi ngecek itu tangan kita jangan di push banget di sini, ya, dan di ban itu nggak bakal ketemu.
tetap kita pakai power, cuma pakai perasaan seperti ini nih. Nah, tek 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 gitu kalau berasa bunyi ya. Tapi ini aman. Dan ada lagi untuk road back. Biasanya saat kita nge-push atau tanjakan ada bunyi namanya ter tek ter ter gitu. Itu biasanya jari-jari kendor ya, yang saya temuin tahun-tahun lalu. Oke, belakangan ini saya temui itu seperti serupa kayak jari-jari kendor. Dan saya pelajarin lagi sampai ketemu namanya pentil Presta itu ada baut dratnya ya, penahannya seperti ini so. Boleh om dekat om. Nah ini om dari sini. Oke, ini pentil Presta so. Oke, ini kalau kita kendor, oke, kendor lah ini goyang, terus kita getarin. Dia tuh ada suara sob. Nah, ter, gitu. Jadi dia bunyinya itu berasa kalau di pan blok. Kita jalan di pan blok batu ini, ter. Jadi ini yang jadi masalah. Oke? Kita nggak kepikiran ke sini sob, ya kan? Kepikiran kita sini aja kita cekin nih. Udah ganti sprocket 1,5, ganti RD sekian juta, ganti BB sekian juta, nggak taunya ini. Oke? Jadi ini ngaruh juga. Ini sih nggak fatal untuk penggoeser, cuman risih. Gara-gara ini ketinggalan peton, ya kan? Mikirin ini sih apaan getar nih gitu. Oke, jadi ketinggalan peton itu banyak banget gara-garanya ya. Gara-gara setelan nggak pas, gara-gara nggak mood, gara-gara ada masalah seperti ini. Gitu sob. Jadi seperti itu aja untuk ngecek sepeda road bike yang karbon ya. Karena karbon ini unik-unik suaranya sob. Bunyinya di sini oblaknya di sini ya, dasar penyakitnya oblak. Oke. Pas kita rasain bunyi itu ada di bawah, di belakang sini. Pita suara di sini hasilnya kalau road bike ya, karena karbon. Dan sebaliknya sob, kalau kendor di seat post, ini sering terjadi juga seat post ya. Power push itu pedaling saat tanjakan, pantat itu goyang, ya, goyang deh. Kalau yang duduk ya. Ketika berdiri hilang, ketika duduk bunyi berarti seat post ini kurang kenceng L-nya, L5-nya ya, atau L4, L6, dan atau bagian seat post ininya ya, tiangnya ya, di sini kurang kenceng. Ini ngaruh sekali kalau road bike-nya karbon, kendor kurang kenceng atau kurang grease, adanya penggesekan gerakan kendor itu sob. Oblaknya di sini nih, masalah baut kurang kenceng, bunyinya di sini depan, itu kalau road bike ya. Oke, jadi saya juga belajar dari customer sendiri. Oke, saya belajar nggak dari mekanik lain, belajar dari customer sendiri. Dan belajar itu saya dimodalin. Ganti ini, seat post, ganti. Seat post sudah tahu masih bunyi juga. Ganti ini, oke. Ganti headset, ganti BB, nggak taunya pentilnya kendor. Gimana nih? Jadi terima kasih juga buat customer yang udah mengajarkan saya dan modalkan saya. Oke, hingga saya memahami semua tentang sepeda. Oke, ternyata guru terbaik itu adalah Anda sendiri, nggak perlu jauh-jauh ke gunung-gunung. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Maaf bukan menggurui, cuma bagi pengalaman. Saya sih cuma kasihan sama customer sebenarnya. Habis duit banyak puluhan juta, kok masih begini gitu. Oke, jadi menghargai barang mahal. Karena saya dulu di sepeda downhill aja 2 tahun baru kelar ngumpulin. Jadi pas punya orang barang mahal saya hargain, saya lakukan si eman-eman saya gitu. Jadi oke, terima kasih, seperti itu aja, semoga manfaat. Maafin kalau ada kata yang sedikit periakan atau kesombongan. Oke, seperti itu aja. Salam dua pedal Indonesia, salam UWBX Jakarta.